warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi listrik statis, yaitu listrik yang tidak mengalir. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang muatan listrik. Pengertian atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Teori atom menurut Niels Bohr, yang pertama, atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. 2. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Nah, susunan partikel zat padat rapat. Perhatikan gambar berikut. Satu partikel kertas terdiri dari atom. Nah, atom ini terdiri dari elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Teori atom. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti elektron, semakin kecil. Atom dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Sedangkan atom akan bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Nah, atom helium terdiri dari 2 elektron, 2 neutron, dan 2 proton. Maka atom helium itu dikatakan bermuatan netral. Sedangkan atom litium terdiri dari 3 elektron, 3 proton, dan 3 neutron. Atom helium juga disebut sebagai atom yang bermuatan netral karena memiliki jumlah proton dan elektronnya yang sama. Muatan listrik pada benda. Nah, contohnya adalah penggaris plastik yang digosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Karena penggaris plastik ini memiliki muatan negatif, sedangkan rambut atau bulu ayam itu bermuatan positif. Bagaimana cara memberi muatan listrik pada suatu benda? Nah, contohnya adalah penggaris plastik yang digosok dengan kain wol. Nah, maka penggaris plastik ini akan bermuatan negatif karena elektron dari kain wol berpindah menuju ke penggaris plastik. Nah, sedangkan kaca yang digosok dengan menggunakan sutra, kain sutra. Kaca yang netral digosok dengan menggunakan kain sutra yang juga netral.
maka kaca akan bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kaca kekurangan elektron, maka menjadi bermuatan positif. Sedangkan kain sutra kehilangan elektron, kelebihan elektron, maka menjadi bermuatan negatif. Nah, bagaimana interaksi antara muatan listrik? Nah, contohnya adalah kaca yang didekatkan dengan kaca. Kita tahu bahwa kaca itu bermuatan positif. Nah, positif dengan positif maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Maka muatan sejenis bila didekatkan akan saling. Berikutnya, interaksi antara muatan listrik yang plastik bermuatan negatif dengan kaca yang bermuatan positif. Nah, maka yang terjadi adalah ditarik. Sehingga muatan yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik. Nah, besarnya gaya tarik atau tolak-menolak antara muatan sebanding dengan besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ini adalah bunyi dari hukum Coulomb yang dapat dirumuskan, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb satuannya Newton, Q muatan satuannya Coulomb, R jarak satuannya meter, K ketetapan atau konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per cm. Nah, kemudian tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Contohnya adalah benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Nah, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya adalah semakin. Nah, kemudian garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Arah gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Sedangkan arah gaya listrik muatan negatif menuju. Pola gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan dari kutub positif menuju negatif, sehingga positif dengan negatif itu adalah saling tarik-menarik, sedangkan positif dengan positif adalah menolak. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.